Demikian bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ini dua membebankan kepada pemohon untuk membayar di perkara sejumlah nihil. Sidang perkara pra peradilan nomor 129 dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Hari ini pembacaan putusan, Pak. Seperti biasa saya bacakan pokok-pokoknya ya. Nanti silakan dipelajari dalam salinan resmi. Putusan nomor 129 Ikra 2026 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara KRMT Roy Suryo Noto di Projo, identitas sebagaimana termuat dalam putusan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Refli Harun SHMH LLM dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2026 melawan Kapolda Metro Jaya, CQ Direskrimum Polda Metro Jaya, CQ Kasubdit Kamnet CQ Tim Penyidik, yang diwakili Yani berikan kuasa kepada Adian Tepat Dede, SH, SIKMH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus 6 Agustus 2026 sebagai termohon. 2. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi Jakarta, CQ Kajari Jakarta Selatan, CQ Tim Jaksa Penumum dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Eko Budi Susanto, SHMH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2026 sebagai turut termohon. Pengadilan negeri tersebut dan seterusnya, pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana termuat dalam putusan. Permohon telah mengajukan jawaban selengkapnya sebagaimana dalam putusan. Turut termohon juga telah mengajukan jawabannya sebagaimana termuat dalam putusan. Untuk membuktikan dalil permohonannya, mohon mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P6, mengajukan ahli yang didengar keterangannya. 1. Asosiat Profesor Dr. Rio Kristiawan SHMH MKN, keterangannya selengkapnya dalam putusan. Dr. Didit Wijayanto Wijaya SHMH SPAK CAMDK, keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan. Termohon mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P28. Turut termohon mengajukan bukti surat PP1 sampai dengan PP13. Masing-masing telah pula mengajukan kesimpulan tanggal 21 Agustus 2026. Pertimbangan hukum pada pokoknya permohonan peraturan pemohon adalah sebagaimana termuat dalam putusan. Jawabannya juga pada pokoknya sebagaimana termuat dalam putusan. Pertimbangan hakim menimbang bahwa salah satu pasal yang mengatur acara pemeriksaan pra peradilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2028 tentang KUHP adalah pasal 163 ayat 1. Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut. A. Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. B. Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dengan pasal 162, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka, advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang kepentingan, penyidik atau penuntut umum. C. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan. Hakim harus sudah menyatakan putusan ini. Di dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali persidangan, pemeriksaan pra peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. F. Dalam hal putusan pra peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah,
Hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan, dan di putusan pra-peradilan dalam tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Menimbang bahwa ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf B di atas lahir untuk memperbaharui pasal 82 ayat 1 huruf B KUHP lama yang berbunyi, karena suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Menimbang bahwa dalam konteks sejarahnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 PUU 2015 pasal 82 ayat 1 huruf B tersebutlah diberikan makna baru, yakni permintaan pra-peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon pra-peradilan. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memberlakukan rumusan hukum rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 yang salah satu rumusan Kamar Pidana menyatakan dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf B KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Menimbang bahwa sekalipun objeknya tidak sama persis, namun permohonan pra-peradilan ini memiliki kesamaan dengan perkara pra-peradilan nomor 108 Pidra 2026 PN Jakarta Selatan yang diputus pada tanggal 20 Juli 2026 dari aspek waktu pengajuannya, yakni diajukan setelah perkara pokok dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026. Menimbang bahwa hakim mengutip pertimbangan dalam putusan nomor 108 Pidra 2026 PN Jakarta Selatan halaman 104 paragraf kedua dan ketiga, yakni sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam rumusan pasal 163 ayat 1 huruf B KUHP baru, menurut hakim dimaksudkan untuk mencegah upaya penyalahgunaan hukum oleh penyidik dan penuntut umum untuk sekadar menggugurkan upaya pra-peradilan, misalnya dengan cara meminta penundaan sidang pra-peradilan agar dapat segera menyelesaikan proses penyidikan, melimpahkan pokok perkara dan diterima oleh pengadilan. Cara-cara ini menyebabkan tutupnya hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hak asasi manusia dengan jalan menguji upaya paksa yang dilakukan terhadap dirinya. Sekalipun di sisi lain, hak untuk segera diperiksa perkaranya di pengadilan juga merupakan hak asasi tersangka. Menimbang bahwa di sisi lain, perubahan undang-undang yang berusaha menutup celah atau mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan tersebut juga tidak boleh disalahgunakan untuk menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara, karena hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelapor yang juga memiliki hak agar materi pokok dugaan tindak pidana yang dilaporkannya segera mendapatkan putusan dari pengadilan, terlepas dari apapun putusan yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa di bagian lain putusan nomor 108 Pidra 2026 PN Jakarta Selatan pada halaman 105 paragraf keempat, halaman 106 paragraf kedua dan ketiga, hakim berpendapat menimbang bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Selanjutnya, hingga hasil penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum di tanggal 30 April 2026, pemohon juga tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa sikap pemohon ini adalah bentuk pengabaian hak hukum yang secara sadar dilakukannya dan sekaligus menunjukkan kesiapan pemohon untuk membela diri dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara merupakan forum yang lebih tinggi kualitasnya untuk menguji bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik yang telah dianggap lengkap dan layak untuk dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa kepentingan hukum kedua belah pihak, yakni pemohon dan pelapor, sesungguhnya telah bertemu dengan telah terbukanya forum pemeriksaan pokok perkara.
pemohon seharusnya menggunakan forum itu untuk mengajukan segala argumentasi hukum terkait ketentuan pidana yang didakwakan atau hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil dan material surat dakwaan, dan untuk menguji alat bukti baik yang diajukan turut termohon maupun yang diajukan pemohon. Majelis Hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti tidak hanya dari sisi kuantitasnya, melainkan juga memeriksa relevansi dan kualitasnya, serta apakah pembuktian itu mampu meyakinkan majelis hakim. Dengan kata lain, majelis hakim dalam pokok perkara memiliki kewenangan memeriksa perkara dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas dibandingkan hakim pra-peradilan. Dalam keadaan demikian, tentu hak hukum pemohon tidak akan dirugikan. Selanjutnya, dalam pertimbangan di halaman 106 paragraf kelima, hakim berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa hakim berpendapat pasal 163 ayat 1 huruf E bermakna bahwa pemeriksaan pra-peradilan hanya dapat menunda dimulainya pemeriksaan pokok perkara jika perkara pokok dilimpahkan pada saat proses pra-peradilan sedang berlangsung. Namun, jika pokok perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian permohonan pra-peradilan diajukan satu persatu menggunakan pasal 160 ayat 3, maka hal itu harus dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa hakim pada prinsipnya tetap konsisten dengan pendapatnya, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan nomor 108 Fitra 2026 yang dikatakan tersebut di atas. Permohonan yang diajukan dalam perkara ini terkait upaya paksa penetapan tersangka dan larangan bagi tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia sudah tidak relevan lagi. Tidak hanya karena pemohon secara sadar telah mengabaikan hak mengajukan permohonan pra-peradilan untuk menguji upaya paksa tersebut dalam rentang waktu tanggal 7 November 2025 sampai dengan hasil penyidikan dinyatakan lengkap, namun juga karena status pemohon saat ini sudah berubah menjadi terdakwa. Sejak perkara pokok dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Jawa Timur dan telah diregister, maka sejak saat itu kewenangan terkait perkara telah beralih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan status pemohon telah berubah menjadi terdakwa. Menimbang bahwa sebagai bentuk penegasan pada prinsipnya hak pemohon yang masih terkait dengan upaya paksa penetapan tersangka yang untuk menguji kuantitas dan kualitas alat-alat bukti yang dimiliki oleh penyidik dan selanjutnya digunakan oleh penuntut untuk membuktikan untuk pembuktian dalam pokok perkara tidak akan tertutup, sebab pengujian terhadap kecukupan kualitas alat bukti dan penilaian atas kualitas alat bukti tersebut saat ini telah menjadi kewenangan dari majelis hakim pemeriksa pokok perkara yang akan dilaksanakan dalam forum yang lebih tinggi kualitasnya. Terlebih lagi, pengujian yang dikaitkan dengan perumusan surat dakwaan agar bebas dari cacat formil baru dapat diajukan dalam persidangan pokok perkara di salah satu tahapan yang disebut dengan perlawanan sebelum tahap pembuktian. Hal tersebut mutlak menjadi kewenangan majelis hakim pemeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka dia yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon seluruhnya. Mengingat pasal 89, 160 ayat 3, 163 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengadili menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, membebankan kepada pemohon untuk membayar di perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputus dalam sidang hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 oleh Ketut Darponesa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Bagus Setiawan Eko Suryono SHMH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut termohon. Demikian putusannya, saudara pemohon. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, maka saya nyatakan pemeriksaan perkara pra-peradilan nomor 129 nyatakan selesai dan ditutup. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.